Cek cek. Kode selebrasi jar clicking. Check sound. Oke lah. By Mr. and the Adventure of Mr. Performance by Mr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa Freedom for Palestine. Dan jangan lupa klik subscribe to my channel YouTube. Insyaallah aku bakal subscribe balik. Oke lah, tulis di komen dalam video ini kalau kalian sudah subscribe. Jadi ketahuan notifikasi lalu aku subscribe balik. Dan sekarang ini kita saksikan, ladies and gentlemen, welcome to my channel, The Adventure of Mr. W. Saksikan burung merpati kode selebrasi jari kelingking by Mr. W and The Adventure of Mr. W. Burung merpati lagi makan di belakang gudang rumah. Dan sekarang merpatinya pada lapar, jadi antri makannya. lagi antri, dipanggil. Kode selebrasi jari kelingking by Mr. W and The Adventure of Mr. W. Oke lah, come here, follow me. Landing to my hand. Let's move. Ini adalah merpati tinggian semua di sini bersama dengan merpati pos. Merpati pos 2 ekor, pos racing 1 ekor, Wina 1 ekor, dan semuanya tinggian. Gitu. Cuma ada berapa? 6 ekor kali ya, 6 ekor yang enggak aku keluar kandangkan. Yang satu pasang aku enggak keluar kandang karena suka melanggar ini mekanisme gitu. Terus yang satu pasang enggak aku umbar karena lagi menggeram gitu deh. Oh berarti kayaknya 2 pasang yang aku umbar, 2 pasang saja, bukan 3 pasang gitu. Yang satu pasangnya juga lagi menggeram tapi aku umbar gitu kan, karena mereka pintar gitu kan, tetap solid dalam mengikuti mekanisme yang telah aku atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 501 begitu. Wadidaw. Apa tuh 501? Oke lah kalau begitu. Nah sekarang posisi mereka pada ngelengket nih di lengan Aki. Lanjut. Makan cepat supaya kalian bisa pintar dan bisa aku kuliahkan di Universitas Gajah Mada, Universitas terbang, Universitas pembuat ijazah palsu. Kalau memang ada ijazah palsu pada langsung ditunjukin lah ini ijazahnya gitu kan. Ngapain juga pakai ribet gitu. Pakai secara logika kan begitu. Kalau ada ijazah palsu tunjukin, nah ini data-datanya, lalu dipakai ahli forensik. Ternyata asli gitu kan, ya udah selesai kasus. Ini enggak. Masalahnya UGM sudah dibayar triliunan gitu kan. UGM sudah dibayar triliunan supaya bisa menutupi kasus Fir'aun ijazah palsu gitu. Itu kalau main secara logika. Begitupun juga dan merpati-merpatiku, logikanya sekarang begini. Setiap hari aku ajarin mereka untuk makan di tanganku gitu. Jadi mereka terbiasa. Jadi kalau dikasih makan di bawah tanah, mereka nggak terlalu gimana move gitu kan. Kalau di tangan aku langsung berbondana oi begitu. Wah gila, UGM dapat triliunan, dapat 1 triliun lebih tuh kayaknya tuh untuk apa, membuat ijazah palsu gitu kan, membuat info ijazahnya asli ternyata palsu. Ya namanya UGM gitu kan, tapi ya
demi uang gitu kan. Siapa sih yang nggak mau uang gitu kan, tapi kalau ketahuan busuknya ya jadi bangkai deh, jadi bangkai. Bangkai kan pasti baunya busuk gitu kan, sekalipun disimpan di mana tetap baunya busuk. Jadi kalau orang sudah nggak tenang, nah yang ini ada satu pasang ini adalah merpati tinggian dan merpati pos gitu. Jadi kalau seandainya bangkai itu sudah terlalu berbau busuk, pasti orang bakal cari di mana tuh bau bangkai, baunya busuk banget gitu kan. Ya nggak mungkin lah orang diam, nggak mungkin lah orang mau tenang gitu kan, nggak mungkin lah orang mau biarin aja kayak gitu makan sambil bau bangkai, ya nggak mungkin. Pastilah dicari bangkainya, lalu kalau didapat dibuang ke penjara tuh bangkai. Nah setelah itu bangkainya sudah nggak tercium lagi gitu. Gitu, ini enggak bangkai dipelihara. Iya namanya penjilat kan, ya rata-rata mereka ini menyimpan bangkai, bau bangkai yang baunya kayak membuat muntah gitu. Para penjilat itu yang membela dan membuat konten-konten gitu untuk membela Firaun ijazah palsu tuh ya nampak lah mereka dibayar berapa sih, apalagi si Basr RP kayak gitu. Mereka dibayar berapa, paling 3, 2 juta, 3 juta, 5 juta sampai 15 juta gitu. Tapi mereka itu nggak sadar itu uang panas gitu kan. Nah pertama satu, uang panas itu Allah tuh maha tahu, maha melihat gitu kan. Jadi kalau mereka menikmati uang panas itu ya dia hancur, keluarganya penyakitan, macam-macam itu kalau penjilat itu. Tapi ada juga penjilat yang merdeka, tapi merdeka sesaat, lama-lama langsung ya tetap ya kena azab gitu kan. Siapa yang menanam pasti kan menuai, itu hukum alam, nggak lari jauh dari itu hukum alam. Jikalau Fir'aun ijazah palsu, ijazahnya memang asli, ya pastilah sudah ditunjuk ini ijazahku, tolong ini ahli forensik dicek dulu ijazahku secara independen gitu kan, mulai dari kertasnya, mulai dari fontnya gitu kan. Aku bangga jadi alumni UGM gitu kan, dia bakal bilang aku bangga gitu kan, enggak diumpet-umpetin. Ya kalau bermain secara logika kan begitu, berarti kalau kita bermain secara logika dan akal sehat berarti memang ijazah itu nggak ada. Lalu yang memberi ijazah yaitulah orang-orang bayaran penjilat, itu ternakannya si Fir'aun ijazah palsu. Lo berani gue bayar berapa gitu, yang penting lo harus bela gue. Gila, uang haram, uang panas dinikmatin. Wadidaw. Emang Allah nggak tahu apa, dosa sebiji sahara saja tercatat, apalagi jadi penjilat. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan ini tentang video ini, tentang burung merpatiku ini, makanya aku buat pembelajaran dari semua hewan aku yang aku pelihara, itu semua adalah pembelajaran untuk aku, untuk menjaga akhlak dan mempelajari karakter-karakter hewan gitu kan. Jadi aku bisa menguasai gitu kan, sekalipun aku disogok triliunan, 2 triliun, 3 triliun, 4 triliun, aku malah bakal bilang kalau gue meninggal itu yang aku pertanggungjawabkan. Makan uang panas. Aku bakal nolak lah, dan aku tersenyum. Mending lo sedekahkan aja nih uang sogokan gitu kan, jangan kasih ke aku. Sekalipun uang sogokan disedekahkan kan juga berbau haram gitu kan, namanya uang panas gitu kan, gitu. Tapi banyak banget gitu kan, di sinilah Allah menguji manusia gitu kan, yang diciptakannya itu yang mana yang penjilat, munafik, tetap konsisten pada prinsip hidup gitu kan, tetap jaga akhlak gitu kan, ya di situ Allah catat semua gitu. Para malaikat juga mencatat dan di store kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya merpatiku ini hidup suatu saat akan mati. Begitupun juga dengan manusia. Hidup suatu saat akan mati. Lalu dihidupkan lagi. Dihidupkan itu secara abadi. Mau di surga apa di neraka, whatever. Gitu.
Jadi santuy aja gitu. Sedikit lagi videonya aku akhiri. Bye Mr. See you the next video and bye bye.